Perkenalkan, nama saya Dita Nandia dari jurusan Bimbingan Konseling. Saya akan menjelaskan mind map tentang konseling terhadap siswa berkebiasaan buruk, lambat belajar, dan murid cepat belajar. Nah, di sini yang pertama ada bimbingan dan konseling terhadap siswa berkebiasaan buruk. Di sini yang pertama itu poinnya ada pengertian dulu. Kebiasaan atau habit dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau sifat yang secara konstan atau tetap terlihat dalam kelakuan seseorang untuk bertindak dengan suatu atau cara tertentu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kebiasaan buruk. Nah, jenis-jenis kebiasaan buruk itu yang pertama ada murid yang agresif. Murid yang agresif mempunyai kebiasaan atau kecenderungan untuk menyerang anak lain, bahkan kadang-kadang gurunya juga. Selanjutnya ada anak pemarah dan mudah tersinggung. Baik di rumah maupun di sekolah, guru dan orang tua kadang-kadang berhadapan dengan murid yang belum mampu menguasai diri, belum sanggup menahan perasaannya. Lalu selanjutnya ada murid yang menguasai murid lain. Murid yang berkebiasaan buruk seperti ini sampai melukai hati murid yang lain baik fisik maupun perasaannya. Selanjutnya ada murid curang, menipu, mencuri, dan berusaha. Murid yang biasa mengambil barang atau benda kecil yang hampir tidak berharga akan dapat berubah menjadi pencuri kecil dan akhirnya akan dapat menjadi pencuri ulung gitu. Nah, kecurangan dalam mengerjakan tes tidak selamanya menandakan murid yang melakukan tidak bisa dipercaya. Kecenderungan ini timbul apabila tes terlalu sukar, sehingga anak merasa takut akan mendapatkan hasil jelek. Selanjutnya, berdusta yang dilakukan oleh murid menunjukkan kurang memenuhi persyaratan baku oleh orang dewasa, sehingga banyak memberikan tafsiran yang salah. Selanjutnya, ada anak yang iri hati. Nah, biasanya anak yang iri hati ini terlihat dalam berbagai bentuk sikap, misalnya acuh tak acuh, mencari kesalahan teman lain, dan menjatuhkan nama teman sebagainya. Selanjutnya ada murid pemalu, sukar, bergaul, dan menyendiri. Murid jenis ini mudah tersinggung perasaannya. Ia benar-benar menderita karena tidak banyak mengalami kebahagiaan di rumah maupun di sekolah. Biasanya karena mempunyai kekurangan fisik sehingga rendah diri. Lalu ada murid yang selalu berusaha menarik perhatian. Murid ini dengan berbagai cara berusaha agar dapat menarik perhatian teman-teman dan gurunya. Bisa saja berteriak atau membuat gaduh. Lalu di sini ada murid berkebiasaan kurang aturan. Nah, pelajaran akhlak atau budi pekerti, sopan santun dan sejenisnya banyak kan diajarkan di sekolah maupun di rumah. Nah, meskipun demikian, di sekolah atau di rumah masih saja ada anak murid yang berkebiasaan buruk, yaitu bertentangan dengan apa yang dipelajari di sekolah. Selanjutnya di sini ada poin sebab-sebab murid berkebiasaan buruk. Nah, hampir semua kebiasaan buruk disebabkan penyesuaian sosial yang salah. Yang pertama di sini ada penyesuaian yang langsung dapat menyelesaikan masalah. Ada penyesuaian sebagai dengan kelakuan mempertahankan diri sama penyesuaian yang salah yang tidak membawa penyesalan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada langkah bimbingan yang ditempuh. Nah, langkah bimbingan yang ditempuh itu yang pertama ada usaha pencegahan. Nah, usaha pencegahan ini yang dilakukan adalah menciptakan kondisi sekolah lebih sehat yang menunjang bagi perkembangan sosial dan kesehatan mental anak. Langkah-langkah pencegahannya salah satunya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat. Selanjutnya ada usaha referral atau penyerahan. Apabila kasus itu sudah parah, hendaknya guru atau konselor menyerahkan kasus referral itu kepada lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut, contohnya bisa kepada konselor gitu. Selanjutnya ada usaha konseling kelompok. Konseling kelompok diberlakukan bagi murid-murid yang sudah atau dapat mengadakan kontak dengan orang lain dengan bahasa lisan. Seperti itu. Adapun contohnya itu kayak kelompok berdiskusinya itu 3 kali seminggu atau gimana. Selanjutnya ada menyelenggarakan konseling pribadi. Nah, dalam penyelenggaraan konseling program, Priyatno dan kawan-kawan juga memberikan pedoman sebagai berikut. Salah satunya adalah memberikan penjelasan dan contoh masalah-masalah yang dapat ditangani melalui konseling perorangan. Selanjutnya ada mengatur reformasi pelaksanaan konseling perorangan juga.
menerapkan asas-asas BK dalam konseling perorangan. Seperti itu. Dan juga ada mengevaluasi program dan hasil konseling perorangan, membuat catatan dan menyusun laporan konseling perorangan sesuai dengan kode etik BK. Nah, kode etik BK itu kan ada yang namanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada bimbingan konseling terhadap murid yang lambat belajar. Nah, bimbingan konseling yang lambat belajar ini sini ada pengertian murid lambat belajar. Nah, murid yang lambat belajar adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan teman-teman seusianya. Lalu di sini ada manifestasi gejala tingkah laku murid lambat belajar. Yang pertama ada keterlambatan. Keterlambatan ini adalah lambat menerima pelajaran. Selanjutnya ada kelainan tingkah laku, lalu kurangnya kemampuan. Nah, di sini ada pemahaman latar belakang tingkah laku lambat belajar. Nah, di sini ada dalam memahami latar belakang tingkah laku murid yang lambat belajar dapat dilakukan dengan yang pertama itu mempelajari catatan pribadi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data baru. Nah, data ini diperoleh jika belum memadai maka harus disusun kembali kemungkinan masalah sementara untuk kemudian diadakan pengumpulan data baru. Gitu. Selanjutnya ada menyimpulkan masalah. Nah, penyimpulan masalah hendaknya dalam bentuk alternatif dan disusun dalam satu ranking. Nah, tentunya ada bantuan terhadap murid yang lambat belajar. Yang pertama ada pemberian informasi secara lisan. Nah, tujuan pemberian informasi lisan adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan kasus yang dialaminya. Informasi ini dapat diberikan dengan cara tanya jawab. Selanjutnya ada bantuan penempatan. Bantuan penempatan ini ditunjukkan untuk memperbaiki bantuan murid dalam mengatasi kesulitan, khususnya yang menyangkut hubungan sosial murid di dalam kelas dan tingkat kemampuan muridnya. Lalu ada pertemuan dengan orang tua. Pertemuan dengan orang tua ini yang dianggap paling banyak manfaatnya. Lalu selanjutnya itu ada sosiodrama. Tuh. Nah, selanjutnya ada bimbingan terhadap murid cepat belajar. Nah, murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali. Nah, di sini ada perbedaan antara murid cepat belajar dan murid normal atau biasanya. Yang pertama itu kita bisa dilihat dari sebelum sekolah dan setelah masuk sekolah. Sebelum sekolah, murid cepat belajar ketika belajar berjalan lebih awal daripada anak pada normalnya. Lalu perkembangan bicaranya juga dia lebih awal. Selanjutnya setelah masuk sekolah, murid cepat belajar, rajin ke sekolah karena haus akan ilmu pengetahuan, haus akan informasi. Lalu murid cepat belajar senang mengikuti aktivitas atau ekstrakurikuler. Selanjutnya di sini ada kemungkinan sebab-sebab timbulnya masalah murid cepat belajar. Nah, murid yang cepat belajar seolah-olah tidak mungkin menghadapi hambatan dalam hidupnya gitu. Dan seringkali guru tuh memiliki pandangan yang salah terhadap murid-murid yang cepat belajar. Di sini ada hambatan-hambatannya. Yang pertama, kurangnya pengertian guru atau pendidik kepada murid cepat belajar, sehingga pendidik ragu untuk berbuat suatu padanya. Lalu perhatian pendidik pada umumnya ditunjukkan pada murid average atau pada murid yang terbelakang saja. Nah, pendidikan beranggapan bahwa murid cepat belajar bisa menjaga, memelihara, dan mengembangkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada kemungkinan masalah murid cepat belajar. Yang pertama itu adalah masalah pendidikan dan jabatan. Dalam hal ini kemungkinan murid akan terlalu memporsir dirinya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya ada masalah penyesuaian sosial. Dalam bidang ini murid mengalami berbagai kemungkinan, yaitu bisa saja dia tidak bisa disenangi temannya, tertekan oleh tuntutan orang tuanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada masalah emosional. Dalam hal ini murid memiliki kecenderungan mengalami kesulitan karena dilingkari dengan pemuasan dorongan atau merasa sendiri dan merasa cemas. Lalu selanjutnya ada masalah ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemungkinan murid akan mengalami masalah biasanya kurang biaya dan lain sebagainya. Lalu ada poin lagi di sini cara membimbing murid cepat belajar. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi murid cepat belajar, maka guru harus mengadakan usaha-usaha penyaluran. Contohnya, ada
pelayanan bimbingan dan pendidikan. Nah, usaha pelayanan pendidikan ini menyalurkan kemampuan murid yang cepat belajar dan mengisi kelebihan waktu di kelas digunakan sistem pengajaran modul dan mengelompokkan mata pelajaran pilihan. Lalu selanjutnya ada pelayanan bimbingan sosial. Nah, pelayanan bimbingan sosial itu dibagi menjadi dua, untuk murid yang apatis dan murid yang dinamis. Lalu selanjutnya ada pelayanan bimbingan ekonomi. Nah, masalah sosial ekonomi untuk murid yang penghasilan orang tuanya rendah, maka ini menyebabkan belajar murid juga bisa menurun. Timbul rasa cemas, takut, tidak dapat melanjutkan studinya, hingga si anak tersebut bisa saja dia menjadi minder. Lalu di sini selanjutnya ada pelayanan bimbingan emosi. Nah, dari masalah ekonomi tersebut, maka murid yang penghasilan orang tuanya rendah nampaknya tuh kayak lebih serius gitu problema emosionalnya gitu, emosinya. Sedangkan untuk murid yang orang tuanya mampu atau berpenghasilan cukup atau lebih, itu lebih berkurang emosionalnya. Nah, diharapkan dengan layanan bimbingan pendidikan, bimbingan sosial, dan bimbingan ekonomi, maka problem emosional tersebut dapat diatasi. Nah, cukup sekian presentasi atau penjelasan mind map dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.